anak-anak kelas 11 SMK jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor. Pada pertemuan kali ini, saya, Bapak Epin Sraib, akan membawa materi sistem rem sepeda motor pada mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor kelas 11 Teknik Bisnis Sepeda Motor SMK Nila Harapan Sunggal pada hari ini, hari Senin. Buat anak-anak, mungkin kamu sudah tahu apa itu fungsi rem, tapi akan saya ulang lagi, akan saya perjelas lagi apa fungsi rem pada sepeda motor. Ya, sini ada gambar sistem rem, fungsi. Udah jelas fungsi rem pada sepeda motor itu sangat penting, ya. Karena apa? Karena ini adalah yang mengatur keselamatan dan mengontrol kecepatan kendaraan pada saat Anda mengendarai sepeda motor. Ya, fungsinya mengurangi kecepatan laju sepeda motor dan untuk menjamin keamanan pengendara yang mengendarai sepeda motor. Kemudian prinsip kerjanya adalah perubahan energi kinetik menjadi energi panas dalam bentuk gesekan, dalam sistem pengereman. Ya. Ini gambar mekanisme kerja pada sistem drum atau rem tromol. Ya. Rem tromol, suatu rem bergerak, ya. Kemudian kanvas rem bergesekan dengan tromol sehingga terjadi penghambatan putaran sehingga memperlambat laju kendaraan. Kalau mekanisme di sistem cakram atau dis, ini kaliper menekan cakram yang ikut berputar dengan roda sehingga terjadi proses pengereman. Tipe rem pada sepeda motor di sini ada dua, ya. Tapi sebetulnya ada sistem rem yang baru disebut untuk sepeda motor, ya. Biasanya dipakai pada mobil, tapi sekarang ini sudah dipakai pada sepeda motor dengan sisi-sisi besar. Contohnya seperti Ninja, Ninja Warrior, ya. Dia memakai sistem ABS atau anti-lock brake system. Ya, dia udah memakai sensor untuk mengatur proses pengereman. Tapi yang kita bahas adalah ini dua tipe rem sepeda motor pada tipe rem pada sepeda motor, yaitu rem tromol atau drum brake dan rem cakram atau rem piringan atau disc brake. Kita masuk ke prinsip kerja rem tromol. Rem tromol mekanis. Kenapa saya katakan rem tromol mekanis? Karena ada juga rem tromol yang digerakkan secara hidrolis, dengan menggunakan fluida. Tapi itu biasanya dipakai dalam sistem tromol servo, pada kendaraan roda 4 atau mobil. Jadi ini yang kita bahas adalah sepeda motor. Prinsip kerja rem tromol mekanis, ini ada 3, Pada rem tromol, pengereman atau pengurangan putaran roda dilakukan dengan adanya gesekan antara kanvas sepatu rem dengan drumnya. Antara kanvas sepatu rem dengan drumnya. Mengikuti putaran roda. Tromol rem berputar bebas mengikuti putaran roda. Berputar. Pada saat tuas rem ditekan, tuas rem baik itu yang ditekan dengan menggunakan kaki atau tangan, lengan rem memutar cam. Cam itu ada di dalam rumah tromol, atau hosting, sehingga sepatu rem mengembang
dan kampas rem bergesekan dengan drum sehingga terjadi panas, ya, panas. Proses permindahan tenaganya, tuas pedal rem kita injak, ya, itu tenaganya dipindahkan dengan menggunakan kawat, ya, kawat atau kabel yang menarik, ya, tuas, ya, penggerak sepatu rem yang ada di tromol, ya. Sistem tromol pada sepeda motor menggunakan mekanisme penggerak mekanik, yaitu mekanisme sistem penggerak rem dengan menggunakan tenaga mekanik. Ya, ini sistem kerja rem dengan tenaga mekanik. Di sini kita lihat ada, ya, ada pegas rem, ya, atau return spring. Ya, fungsi return spring ini ada dua, ya. Fungsi return spring ini ketika tromol mengembang, ketika sepatu rem mengembang dan tekanan pada pegas diangkat, maka ini return spring ini atau pegas rem ini, ya, ini akan menarik kembali sepatu rem ke posisi semula sehingga kanvas rem tidak bersentuhan dengan tromol, ya, dengan tromol. Kemudian di sini ada cam, ya, ini gambarnya ini tipe single, ya, single leading, ya, artinya memakai satu cam, ya. Fungsi cam ini berhubungan dengan ini tuas, ya, tuas yang di tromol rem ini, ya, berhubungan. Ketika pedal rem diinjak, ya, baru tuas penghubung menarik tuas yang ada di tromol, di rumah tromol, sehingga menggerakkan cam, ya. Cam ini bergerak, berputar sehingga sepatu rem mengembang, ya, mengembang. Ya, kita lihat ini komponennya tromol, ada sepatu rem, ada kanvas rem yang menempel pada sepatu rem ini, yang seperti di arsir ini bintik-bintik, ya, sepatu rem. Kemudian ada return spring, kemudian ada pivot, ya, sebagai dudukan penyeimbang, ya. Tapi dia karena memakai cam, ya, pemakanan tidak sempurna atau sentuhan kanvas rem dengan tromol tidak terjadi dengan sempurna. Karena apa? Hanya menggunakan satu cam, ya. Jadi kurang terjadi keseimbangan, ya. Ini posisi adjusting nut, ya, adjusting nut ini pengatur rem tromol, ya. Di sini kita lihat tadi ini pivotnya, pivot, ini return spring, ya. Ini sepatu rem yang ada kode S, ya. Ini mereknya Suzuki, ya, bermerek Suzuki, ya. Kemudian ada kode rem di sini, ya. Baru di sini ini sebut kanvas rem, ya. Ya, ini cam. Cam inilah yang menggerakkan, yang berhubungan dengan tuas tromol yang berada di luar tromol, yang menggerakkan sepatu rem untuk menyentuhkan kanvas rem dengan rumah tromol. Nah, inilah rumah tromol, ya. Ini rumah tromol. Ini bagian silinder dalam tromol yang bersentuhan dengan kanvas rem ketika terjadi proses pengereman. Ya, ini tipe single leading, ya, artinya camnya tunggal, ya, penggerak, ya, penggerak cam tunggal, ya, cam penggerak tunggal, ya. Nah, kalau ini sistem double leading, ya,
camnya ada dua. Jadi pivotnya juga ada dua, ya. Ya. Proses pengeremannya, keuntungan memakai ini, pengeremannya lebih sempurna karena seluruh kampas akan menyentuh permukaan silinder dalam dari bisa terjadi lebih sempurna. Ya, ini leading shoe-nya atau sepatu rem, ya. Ini kanvas remnya, ini camnya, ini pivotnya, ada dua, ya. Kalau kita kembalikan tadi ke gambar yang pertama, ya, ya, ini pivotnya hanya satu, ya. Pada single leading shoe ini pivotnya hanya satu, ya. Camnya satu, ya. Return springnya tetap dua, ya. Ini. Sementara biar bisa kita bedakan, ya. Sistem double leading ini camnya ada dua, kemudian pivotnya juga ada dua. Ya. Oke, kemudian cara kerja rem tromol, ya, ini yang single leading shoe tip. Jadi saya harap siswa mengingat, ya, ada dua tipe, ya, ada dua tipe rem tromol, ya, tipe rem tromol yaitu single leading dan double leading. Ya. Kalau single leading, ya, seperti saya bilang tadi, dia menggunakan satu cam dan satu pivot, ya, satu cam satu pivot, berarti hanya satu cam yang menggerakkan sepatu rem untuk mengembang, ya, kedua sepatu rem untuk mengembang, ya. Kita tahu ada dua sepatu rem, dia tuas menggerakkan satu cam untuk mengembangkan sepatu rem agar kanvas boleh bersentuhan dengan tromol. Ya, ini cara kerjanya, ya. Pedal atau handle rem, kabel atau batang rem, ya, hubungan brake cam, sepatu rem, tromol dan rem, ya, ini seperti ini, ya. Ya. Modelnya seperti ini. Ini sepatu rem terdorong ke dalam oleh putaran tromol trailing shoe. Ya, ini tanda panah ini artinya arah gerakan dari sepatu rem ketika rem atau pedal rem ditekan, ya, dan cam berputar mengembang untuk menggerakkan kedua sepatu rem, ya, menggerakkan kedua sepatu rem saling menjauh ketika terjadi pedal rem ditekan. Tapi ketika tekanan pada pedal dilepaskan, maka return spring akan kembali, ya, menarik kembali sepatu rem ke posisi semula. Inilah proses leading shoe, ya. Pada leading shoe inilah terjadi self energizing atau menghasilkan daya pengereman yang lebih besar. Oke. Ini double, ya, double leading shoe tipe, ya, double, ya, seperti ini, ya. Satu cam menggerakkan satu leading shoe atau sepatu rem, satu cam, ya. Cam yang di atas ini menggerakkan, ya, sepatu rem yang sebelah kiri ini, yang di bawah menggerakkan sepatu rem sebelah kanan, ya, memakai dua hubungan rem atau brake, ya, hubungan, sehingga kedua sepatu rem menjadi leading. Digunakan pada motor-motor besar tipe lama, ya, ya, tipe lama. Kalau pernah motor besar tipe lama seperti yang ber-cc 800 sampai 1000 cc, ya, seperti BSA, Harley Davidson, ya, memakai tipe double leading shoe tipe, ya. Ya. Kemudian gangguan apa saja yang sering terjadi pada rem tromol, ya.
Ya, yang sering terjadi gangguan pada rem tromol atau troubleshooting ini daya pengereman lemah, ya. Kalau daya pengereman lemah, ya, berarti kita sudah bisa menganalisa yaitu penyetelan rem tidak tepat. Kemudian tromol rem aus, kanvas rem terkontaminasi. Artinya terkontaminasi sini mungkin kanvas rem bisa terkena kotoran atau mengalami karat di permukaan di daerah silinder bagian dalam tromol terkena karat akibat air yang masuk tidak terbuang semua. Kemudian bumbungan rem aus atau cam tadi, cam bumbungan rem, ya. Kemudian lengan rem tidak terpasang dengan benar. Lengan rem tadi itu yang, ya, lengan rem tadi yang berhubungan dengan bumbungan tadi, ya, lengan rem. Seperti ini, ya, tidak terpasang dengan benar, ya. Ya, sepatu rem aus pada bidang kontak dengan bumbungan, ya. Ya, maksudnya bidang kontak dengan bumbungan itu yang aus, yang sepatu rem bagian yang berhubungan dengan cam, ya, cam yang mengembangkan atau menggerakkan sepatu rem untuk melakukan proses pengereman. Kemudian kabel rem macet, itu kalau daya pengereman lemah, ya, artinya masih bisa mengerem, tetapi kekuatan remnya, pengeremannya tidak sempurna. Kemudian handle rem lambat atau terlalu keras. Ya, kalau handle rem lambat atau terlalu keras, yaitu biasanya sepatu rem aus pada bidang kontak dengan bumbungan, ya, sepatu remnya aus pada bidang kontak dengan bumbungan. Kemudian kerenggangan berlebihan antara lengan rem dan bumbungan, ya, selebihnya pegas rem aus atau panas, ya. Kemudian penyetel rem tidak tepat, tromol rem macet akibat terkontaminasi, ya, macet, ya, terkontaminasi adanya kotoran atau air yang mengendap, ya, atau terkena minyak, ya, itu nggak boleh terkena minyak itu bagian dalam tromol. Kemudian kabel rem macet, baru kesalahan pemasangan kampas rem pada tromol, ya, ada kesalahan, ya. Jadi bagaimana mengatasinya, ya, jadi perlu kita melakukan pembongkaran, ya, melepaskan sepatu rem dan pegas-pegas dengan menarik dari ancor pinnya, ya, menarik dari ancor pinnya. Ancor pinnya mana itu tadi, ya, ancor pin ini tadi, pivot tadi, ya, pivot sebagai tempat landasan kedua sepatu rem, ya. Kemudian lepaskan mur, baut dan lengan rem. Setelah itu lepaskan pelan indikator kausan, sil debu dan bumbungan rem, ya, bumbungan rem tadi, cam tadi. Pada pemeriksaan tromol, ya, secara visual kita lihat, ya, periksa tromol terhadap keretakan dan keausan. Kemudian ukur diameter dalam tromol rem belakang. Nah, seperti ini, diameter dalam tromol, ya. Ya, ini batas servis kalau Kaap atau Win, ini GLK, GLPro, ya, merek-merek Honda, ya. Ini 111 mm batasnya, ya, tidak boleh melebihi, ya. Kita gunakan jangka sorong, ya, atau segmat. Ya, kalau yang sepeda motor besar, ya, dia 131 mm, ya. Ya, kita perhatikan, ya, jangan memakai tekanan udara atau sikat kering untuk membersihkan rem, ya. Ya, jangan, ya, satu karena debunya itu mengandung asbes, bisa menyebabkan kita radang paru-paru, ya, infeksi paru-paru, ya, mengandung serat asbes yang dapat mengakibatkan penyakit kanker, ya. Kemudian jangan menggunakan sikat kering, ya, menyebabkan terjadi cacat goresan pada permukaan bagian dalam tromol atau ini silinder dalamnya, ya. Ya. Kemudian pemeriksaan kanvas rem, ya, ukur ketebalan kanvas rem atau brake lining, ya. Batas servis itu 2,0 mm. Jadi, ya, kalau sudah di bawah 2,0 mm, ya, udah bisa kita ganti, ya. Ya, karena
Ini sangat berbahaya kalau kita paksakan untuk memakainya ya. Karena pengereman itu salah satu komponen keamanan kita dalam berkendaraan sepeda motor ya. Ya, kita ganti, pasang sepatu rem di bawah batas servis ya. Kemudian pemasangan ya. Terakhir pemasangan itu ini ya. Ini ada tanda titiknya, kita pasang ini tuasnya, kita setel, kita berikan grease atau minyak gemuk ya. Kalau bisa minyak gemuk, jangan minyak cair ya, karena kemungkinan minyak cair akan masuk ke dalam sehingga menyebabkan terjadi sliding pada saat proses pengereman ya. Kemudian pasang bumbungan rem pada panel rem ya, lumasi oli pada seal dan pasangan pada panel rem ya, oli ya pada sealnya ya. Kemudian pasang plat indikator kausan pada bumbungan rem dengan menempatkan gerigi yang lebih besar dengan potongan pada bumbungan rem ya. Di sini ada seperti plat ya. Plat seperti tanda panah itu sebagai indikator ya. Indikator yang menunjukkan bahwa ya posisi ya, menunjukkan bahwa standar pengereman yang benar ya, jarak pengereman yang benar itu ada setelannya. Nanti pada praktiknya nanti kita ya akan saya tunjukkan tutorialnya bagaimana kita membuka rem ini ya. Minggu depan tutorial kita membuka rem tromol ini ya, melakukan pemeriksaan baik secara visual dan melakukan pengukuran ya. Ya, ini udah kita lihat ya. Ini setelah dipasang ya, setelah kita bersihkan semua bagian dalam ya, baru kita pasang, baru pasang baut penjepit rem dan kencangkan, pasang sepatu rem dan pegas-pegas ya. Dan proses kerjanya pun harus ya sesuai dengan K3 ya. Kita harus memikirkan faktor kesehatan dan keselamatan kerja dan bekerja dengan aman. Jadi proses belajar kita cukup sampai di sini dulu. Minggu depan saya akan buat tutorial cara memeriksa kondisi rem yang benar ya. Jadi untuk tugas nanti akan saya kirimkan melalui WA grup kita apa yang akan kamu kerjakan di rumah. Jadi saya harap kita tetap semangat belajar walaupun kita tidak bisa jumpa secara langsung. Jadi tetap jaga kesehatan, hindari ke tempat-tempat yang keramaian dan selalu gunakan masker. Jadi protokol kesehatan tetap kita laksanakan sesuai dengan pesan pemerintah dalam new normal atau hidup normal baru dan menerapkan kebiasaan baru, yaitu selalu menjaga kesehatan dengan menggunakan APD, alat pelengkap diri. Jadi sampai di sini juga dulu pertemuan kita. Sekian dan terima kasih.